dengan NPM 0318011990. Oke, langsung saja kali ini kita akan membahas konsep filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, serta juga sistem dalam mengkaji masalah umum serta mendasar tentang segala macam persoalan, misalnya pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Berikut definisi filsafat menurut para ahli, yaitu menurut Aristoteles, pengertian filsafat ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang melingkupi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, ekonomi, logika, etika, politik, serta estetika. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang sifat bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran. Dan menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkat dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat kita kerjakan dan apa yang seharusnya kita kerjakan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan bisa menolong para perancang pendidikan dan juga orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk atau melaksanakan pemikiran yang sehat terhadap proses pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan bisa atau dapat menjadi asas yang terbaik bagi penilaian pendidikan dalam artian yang menyeluruh. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam akan membantu dalam memberikan pendalaman pikiran atau pemahaman dalam berpikir bagi faktor-faktor kebudayaan, spiritual, ekonomi, sosial, dan juga politik di negara kita. Berikut pendidikan menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Yang kedua, menurut Ahmad, pengertian pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama, membimbing keterampilan jasmania dan rohania sebagai perilaku nyata yang bermanfaat pada kehidupan siswa di masyarakat. Yang ketiga, menurut Martinus, sebagai upaya menolong anak agar bisa melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri sehingga dapat bertanggung jawab secara asusila. Pendidikan adalah usaha manusia yang telah dewasa dalam membimbing dan mengajarkan manusia yang belum dewasa dan sehingga menuju kedewasaan. Berikut adalah hubungan antara filsafat dan teori pendidikan. Pertama, filsafat pendidikan memberikan pandangan-pandangan filsafatnya pada teori pendidikan. Spesifiknya yaitu tentang pandangannya tentang manusia, murid, tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya proses belajar. Yang kedua, teori pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri atau otonom, sering mendapati masalah-masalah yang memerlukan bantuan dari filsafat pendidikan. Dan kadangkala pandangan dari filsafat pendidikan dapat merubah teori pendidikan. Yang terakhir, pelaksanaan dari teori pendidikan sering memberikan bahan-bahan baru pada filsafat pendidikan untuk direnungkan. Hubungan teori dan praktik, yaitu teori merupakan dasar bagi praktik, dan praktik adalah alat penguji dari keampuhan teori. Adanya teori itu adalah untuk dipraktekkan, sedangkan praktik sebagai input baru bagi teori. Teori adalah menjadi pengecek keberhasilan dari praktik, sedangkan praktik menjadi pemikiran kembali bagi teori. Itulah konsep filsafat dalam bingkai dasar-dasar filsafat. Semoga